Di sebuah sudut aula yang remang-remang, aku berdiri diam. Aku adalah sebuah bangku tua, saksi bisu yang telah lama memikul beban tubuh para pengabdi rakyat di negeri ini. Selama puluhan tahun, aku melihat wajah-wajah penuh janji datang dan pergi, mendengar ribuan pidato yang menguap begitu saja tertiup angin. Namun hari ini, suasana di ruangan ini terasa sangat berbeda. Udara seolah bergetar hebat, dan atmosfer terasa begitu tegang. Aku mendengar sebuah suara yang tidak hanya keras secara volume, tetapi juga tajam menusuk nurani. Itu adalah suara Presiden Prabowo Subianto. Beliau sedang mengirimkan pesan yang sangat serius, sebuah ultimatum yang membuat siapapun yang mendengarnya akan merasa bergidik jika mereka tidak jujur dalam memegang amanah. Suara Presiden terdengar begitu lantang saat beliau mengucapkan satu kata yang menghentak, yaitu copot. Kalimat itu menggema, memantul di dinding-dinding aula dan merasuk ke dalam sukma. Beliau menegaskan dengan sangat jernih bahwa masa-masa berkompromi dengan kemalasan atau pengkhianatan telah berakhir. Presiden menyatakan tidak akan ada lagi keraguan-raguan untuk memecat pejabat yang terbukti tidak mampu menjalankan tugasnya untuk kepentingan rakyat banyak. Baginya, tidak peduli dari partai mana kau berasal, tidak peduli apa warna benderamu, apa sukumu, rasmu, atau apa agamamu. Jika kau duduk di kursi kekuasaan namun tidak setia menjalankan tugas suci bagi rakyat, maka pintu keluar sudah terbuka lebar bagimu. Ini adalah sebuah peringatan keras bagi seluruh abdi negara, mulai dari pusat hingga ke pelosok daerah, bahwa jabatan bukanlah hak istimewa untuk bersenang-senang, melainkan sebuah bentuk pengabdian yang penuh tanggung jawab. Namun, di balik ketegasan yang menggelegar itu, aku juga menangkap nada kepedihan yang mendalam. Presiden tampak sangat geram ketika menoleh pada realitas pahit yang masih terjadi di lapangan. Beliau menyinggung kasus-kasus yang benar-benar melukai hati nurani bangsa ini. Di saat Ibu Pertiwi sedang dirundung duka akibat berbagai bencana alam yang silih berganti, ternyata masih saja ada oknum pejabat yang tega bermain api dengan uang negara. Beliau menyebutkan beberapa luka yang menganga, seperti kasus korupsi yang melibatkan oknum di daerah Lampung Tengah hingga Bekasi. Bagaimana mungkin ada seseorang yang bisa tidur nyenyak di atas tumpukan uang haram, sementara rakyat yang mereka pimpin sedang menangis di bawah tenda pengungsian? Presiden menekankan bahwa tidak akan ada ampunan sedikit pun bagi mereka yang mencuri hak rakyat di tengah situasi sulit. Baginya, korupsi di masa bencana bukan sekedar kesalahan administratif, melainkan sebuah pengkhianatan besar terhadap kemanusiaan itu sendiri. Aku semakin terdiam saat Presiden memberikan sebuah perumpamaan yang sangat mendalam tentang kondisi bangsa kita. Beliau mengibaratkan negara ini seperti tubuh manusia. Kekayaan, uang, dan segala aset yang dimiliki negara adalah ibarat darah yang mengalir dalam nadi. Bayangkan jika tubuh yang gagah itu mengalami kebocoran setiap harinya. 10 cc merembes di satu sudut, 100 cc bocor di sudut yang lain. Lama-kelamaan, tubuh yang tadinya kuat akan berubah menjadi pucat, lemas, dan pada akhirnya akan kolaps atau mati. Itulah gambaran nyata jika praktik korupsi, penyelundupan, laporan palsu, dan suap dibiarkan terus-menerus menggerogoti kita. Negara akan hancur perlahan karena kekayaannya dirampok oleh orang-orang dalam yang seharusnya menjaganya. Inilah alasan mengapa menutup setiap celah kebocoran menjadi misi hidup dan mati bagi pemerintahan saat ini. Beliau menegaskan siap mempertaruhkan segalanya demi rakyat, karena bagi beliau, kehormatan tertinggi adalah mati dalam keadaan membela kepentingan rakyat kecil. Untuk menghentikan semua kebocoran itu, Presiden telah menetapkan langkah-langkah besar yang menjadi fokus utama. Langkah pertama adalah memperbaiki integritas secara menyeluruh. Bukan hanya sistemnya yang dipoles, tetapi moral dan karakter orang-orang di dalamnya harus dibersihkan, mulai dari birokrat rendahan hingga aparat penegak hukum yang paling tinggi. Langkah kedua adalah efisiensi anggaran yang nyata.
Jangan ada lagi uang rakyat yang habis hanya untuk kegiatan yang tidak berguna atau sekedar seremonial. Setiap rupiah harus dipastikan kembali ke tangan publik dalam bentuk pelayanan dan pembangunan. Dan langkah ketiga adalah menekan habis kehilangan potensi ekonomi di sektor-sektor strategis, mulai dari kekayaan tambang kita, potensi laut yang luas, hingga hasil pertanian yang melimpah. Semua itu harus dikelola dengan jujur demi kemakmuran bersama. Kini, sebagai bangku tua yang telah menyaksikan pasang surutnya kekuasaan, aku merasakan ada secerah harapan yang tumbuh di tengah ketegangan ini. Namun aku juga sadar bahwa rakyat di luar sana tidak hanya membutuhkan kata-kata indah yang diucapkan di atas podium. Rakyat sedang menanti pembuktian. Mereka menanti tangan besi sang presiden untuk benar-benar memangkas duri-duri dalam daging pemerintahan yang selama ini menghambat kemajuan. Ultimatum ini telah dilemparkan dan sekarang dunia sedang menonton. Apakah janji-janji tegas ini akan berubah menjadi tindakan nyata yang membersihkan pemerintahan, ataukah akan menjadi gema yang hilang di telan waktu? Kita semua berdiri di sini, menanti dengan penuh harap agar keadilan benar-benar tegak dan pengabdian kepada rakyat bukan lagi sekedar slogan, melainkan sebuah kenyataan yang bisa dirasakan oleh setiap anak bangsa. Demi Indonesia yang lebih bersih, demi masa depan yang lebih cerah, semua mata kini tertuju pada gerak cepat sang pemimpin.